Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Salum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan. Persoalan negara Republik Indonesia serta dunia. Amanat dari orang tua kepada ITER, Presiden Republik Indonesia kepada Panglima TNI dan Polri, kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Darat, Laut, Udara dan Kepolisian, kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, kepada Dewan Moneter Republik Indonesia, kepada Gubernur Bank Indonesia BI, Bank Negara Indonesia BNI, 46 Bank Rakyat Indonesia BAE, Ibu Megawati Soekarno Putri perwakilan Presiden pertama RI sebagai yang ketitipan, jagalah keutuhan negara Republik Indonesia, selamatkan aset dan kolektoral rakyat Republik Indonesia, kepada para ulama, pendeta, biksu, tokoh rakyat terkemuka, Dewan Guru-Guru, mahasiswa, mahasiswi, santri dan semua lapisan masyarakat bawah atas, kaya atau miskin, kepada aparat negara dari RT sampai Presiden, selamatkanlah negara yang tercinta ini. Jangan sampai terpecah belah, ingat pengorbanan para pejuang yang gugur sebagai kusumah bangsa. Saya akan sedikit saja ingin menyampaikan tentang asal-usul aset kekayaan negara yang berupa aset dan berbentuk kolateral bonds, obligasi negara. Sumber aset kekayaan kolektoral zaman VOC namanya OPET, kekuasaannya company, nama pertanahannya Verfounding, kolonialismenya permodalan Jerman Barat, tahun kekuasaannya tahun 1897 sampai tahun 1912. Zaman peralihan dari VOC beralih ke permodalan Cina Belanda tahun 1912 sampai tahun 1937. Nama sumber asetnya GONTAI, penarikan guntai dari hasil pertanian atau perkebunan rakyat yang tergantung dari kesuburan tanahnya. Per 100 bata tanah guntainya sekitar 6 kg gabah sampai 13 kg gabah yang disetor ke Belanda. Bisiki kerajaan, tapi tidak disetorkan. Peralihan kekuasaan dari kekuasaan Verfounding VOC karena tidak bisa bayar sewa tanah ke dinasti dan bayar buruh pekerja perkebunan, dilanjutkan oleh permodalan Cina Belanda. Nama kekuasaan pertanahannya Endernemon, tentaranya KN Edel dan CP. Karena tenaga kaum buruh tidak dibayar sementara rakyat disuruh kerja paksa tanpa bayaran, harkat martabak selaku insan merdeka dikengkang dan dilecehkan, dianggap budak belian yang semena-mena diperlakukan seperti hewan. Maka bangkitlah seluruh rakyat, pemimpin dan cendekiawan mengadakan perlawanan. Adapun usaha rakyat dan tokoh pemimpin bangsa lepas dari tangan penjajahan dengan melakukan pergerakan merebut kembali kekuasaan dari Cina Belanda yang dinamakan gerakan perang gerilya, perang revolusioner. Disebab persenjataan pasukan KNIL dan CP lebih lengkap, didukung oleh tentara sekutu Amerika, Inggris, Prancis, Portugis, meliputi 22 negara Eropa dengan membawa tentara bayarannya yaitu 1. Nica, 2. Langwa, 3. Gurkha. Maka perang serang terjang menghilang yang disebut gerilya jalan untuk bisa meraih kemenangan. Adapun tujuan perlawanan rakyat untuk merebut kembali kekuasaan dari Cina Belanda dan mengambil alih kekayaan negara berupa aset-aset vital berupa 1. Pertanahan, 2. Perkebunan, 3. Pertambangan, 4. Alat transportasi berupa kereta dan pesawat udara, kapal laut, 5. Pengambil alihan aset pabrik rokok, tebu, teh dan lain-lain, 6. Pengambil alihan nasionalisasi gedung-gedung eks pemerintah Belanda dan sekutunya. Perebutan kekuasaan itu yang dinamakan perang gerilya atau revolusioner yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa pada waktu itu disebut 17 tokoh gerilya revolusioner. 17 tokoh gerilya: 1. Ratu Wilhelmina, 2. S. Jakaria Samoun Kartanegara, 3. Ratu Yuliana Kartini, 4. Kiai Haji Hajar Dewantara, 5. Dr. Satiman, 6. Cokro Partolo, 7. Manggung Kusumo, 8. Mamung Praja, 9. Dr. Gatot Subroto, 10. Wahidin Surodipuro, 11. Sudiro Husodo, 12. Kiai Haji Agus Salim, 13. Haus Kokro Aminoto, 14. Suryo Diningrat, 15. Kiai Haji Muhammad Dahlan, 16. Samanhudi, 17. Dewi Sartika Mayang Arum. Sebagai pemimpin besarnya S. Jakaria Samoun Kartanegara dengan kantor pusat di Lawang Sewu, Semarang. Kantor SI Sarekat Islam, tahun kekuasaannya tahun 1912 sampai tahun 1943. Dari suksesnya perang gerilya dan perang di atas meja KMB oleh pemimpin besar revolusioner baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
maka tertarik kembalilah sejumlah aset negara dari tangan kekuasaan penjajah. Adapun perjanjian aset kolateral tenaga buruh yang tidak terbayar oleh pemerintah jajahan Belanda dan pembayaran sawah tanah menjadi kolateral aset dilaksanakan di luar negeri meliputi 1. London, 2. Kanada, 3. Jenewa, 4. Moskow, 5. Tokyo, 6. Beijing, 7. Den Haag, 8. Rotterdam, 9. Roma, 10. Paris, dan diselesaikan semua perjanjiannya di Konferensi Linggarjati tahun 1937 tentang jumlah seluruh aset kerajaan yang sudah kembali, dan perjanjian kolateral menyangkut sewa tanah dan tenaga buruh yang belum terbayarkan. Berikut semua aset yang sudah dibawa oleh negara penjajahan dikolateralkan dalam bentuk emas dan dinar, ringgit, Juna Majula, kembali ke tangan kerajaan Nederland Indi atau ke tangan dinasti dengan nama Wonang Boswasan Wonang Pajat untuk Keratuan Boswasan aset kekayaan untuk kerajaan yang sekarang dikuasakan perhutani atau kehutanan. Dari Perang Revolusioner Gerilya dilanjutkan kembali dengan Perang Revolusi Kemerdekaan tahun 1943 sampai tahun 1945 sampai proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno. Adapun tentang aset-aset dan kolateral diamanatkan kepada Super Semar, yaitu 10 tokoh super, yang ke-11-nya Semar yang mengamanatkan. Jadi Super Semar bukan surat perintah 11 Maret, tapi 11 tokoh super sebagai penguun jatahan amanat penderitaan rakyat Ampera. Super Semar bukan tanggal perintah berbentuk surat tanggal perintah Soekarno ke Soeharto, seperti di film, atau berbentuk yayasan atau lembaga. Super Semar itu 10 orang super divisi 10-11-nya Semar. Samon Semar itu sebutan manusia bijak sebagai pembawa amanat alam. 10 manusia super ini terbagi dua. 5 orang yang keamanatan kekayaan aset dan kolateral. 5 orang lagi keamanatan keamanan untuk menjaga keamanan dan menyuburkan seluruh rakyat. Yang keamanatan kekayaan negara. 1. Amir Saripudin, 2. Alimin, 3. Muso, 4. Kartosuwiryo, 5. Insinyur Soekarno. Yang keamanatan keamanan. 6. Sostro Amijoyo, 7. H.R. Darsono, 8. Marwoto Setubio, 9. Sudirman, 10. Sentot Pranoto. Nah, Super Semar yang asli itu demikian. Setelah Soekarno diberi amanat langsung dari pendiri negara menitipkan secara langsung berupa lisan tahun 1937, yaitu nama negara dan bentuk negara, nama Republik, dan Indonesia belum bisa diumumkan ke rakyat. Tahun 1943 mendapat amanat kedua berupa surat tertulis yang disampaikan oleh adiknya Soekarno Beda Ibu dari Tegal, yaitu Puradirja dari Subang sebagai Ketua Partisan Siliwangi PS. Adapun setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945, nama sumber asetnya berupa pajak, sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Negara juga diberi kuasa untuk berusaha memakmurkan rakyatnya dengan mendirikan beberapa badan usaha, yaitu memiliki badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, termasuk tanah adat ulayat, adalah termasuk sumber aset atau sumber kekayaan negara ditambah pajak sebagai pengganti dari OPETI dan Guntai di zaman kolonial, diusahakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seutuhnya. Dari sumber aset tersebut di atas, yang luput justru kolateral aset atau bentuk aset perjanjian internasional yang dibuat oleh leluhur negeri dengan nilai yang sangat besar belum terbuka digali oleh pemerintah sekarang, karena ketidakpahaman sejarah asal-usul kolateral aset yang berbentuk BONDS atau obligasi. Pemerintahan negara Republik Indonesia diwariskan dokumen aset yang berupa bon perjanjian internasional yang dinamakan kolateral aset yang telah ditandatangani oleh 13 raja dari 17 raja yang ada di 5 benua yang disebut 13 Canal. Dokumen kolateral aset tersebut hasil dari beberapa sidang konvensi para raja sedunia, ada perjanjian antar negara, perjanjian antar benua, perjanjian-perjanjian dunia sebagai kolateral aset tersebutlah yang dulu dibuatkan sumber kolateral aset oleh pendiri negara sebagai modal pendirian Mas Bank, yang sekarang menjadi Bank Dunia atau World Bank. Berapa kolateral aset kita waktu pendiriannya? Sekarang setelah dikelola oleh PBB menjadi berapa? Itu yang seharusnya digali lebih jauh. Mengapa sebagai pendiri Mas Bank, kok nilai mata uang kita menjadi terendah di dunia dibanding negara Asia lainnya?
Sementara kita pemilik modal terbesar 63% tambah 19% dana haji jatun hasanah, 7% tambah 12%. Ini yang sekarang menjadi permainan kalangan tertentu. Jangan sampai rakyat terbodohi, karena buta asal-usul dan sejarah yang sebenarnya, yang akhirnya banyak dari rakyat, pejabat dan pangkat yang mengejar harta amanat, yang tidak jelas asal-usulnya seperti harta karun, yang bisa diperebutkan dengan iming-iming dokumen bodong, yang sengaja dibuat dan disebarkan, untuk mengelabui kolateral aset negara yang sesungguhnya, sebab sekarang banyak dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang tidak bertanggung jawab mengambil hak rakyat, tapi rakyat justru tidak tahu aset dan kolateralnya dibobol bapak maling. Yang sekarang terjadi, dan bahan permainan atas nama mengejar aset kolateral negara, hik dikejar-kejarnya aset kolateral bohong. Aset nyata milik negara atau rakyat, yang berupa aset nyatanya yaitu bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya justru ditelantarkan tidak terpelihara, bahkan sebagian dikuasai segelintir oknum atau lembaga. Aset vital berupa pertanahan, hutan dan perkebunan, pertambangan, aman dibagi-bagi oleh pihak-pihak dalam negeri yang berkongsi dengan pihak luar negara untuk memperkaya pribadi-pribadinya, berserta kronnya dan golongannya. Baik aparat atau pejabat tertentu yang masih belum sadar telah banyak menyengsarakan rakyat banyak. Bila ini tetap dibiarkan terjadi, rakyat yang akan menerima kerugian pemerintah juga akan kebingungan, negara hancur pelan-pelan, tidak terpelihara. Salah satunya di dasar stabilnya perombakan mata uang kita yang selalu rendah nilai tukar rupiah di dunia internasional, tapi justru nilai dolar semakin naik tidak terkalahkan. Kenapa itu terjadi? Sebab, kalau dulu sebagai acuan nilai mata uang selain standar emas juga jumlah penduduk dan aset berupa tanah dan hasil bumi, tambang, pertanian, perkebunan, dan hasil laut sebagai acuan untuk menentukan nilai mata uang sebuah negara. Negara sebesar Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, dengan sumber daya alam, darat dan lautan yang sangat luas, kok nilai mata uangnya rendah. Ada permainan apa di balik semua ini? Apa pejabat pemerintahan yang berjalan saat ini paham tidak untuk pengelolaan negara? Negara kita yang kita cintai bersama ini sesungguhnya sedang sakit. Apakah paham dan mengerti tentang sumber penyakit negara ini apa? Dan obatnya apa, agar negara ini sembuh dari sakit parah yang sangat panjang dari semenjak Indonesia ini merdeka sampai sekarang? Saya sebagai orang tua yang paham akan asal-usul negara, asal-usul agama, dan asal-usul aset kekayaan negara, sudah menunggu lama untuk ditanya dan diminta tanggung jawabnya bila perlu, demi menyelesaikan persoalan dan permasalahan bangsa dan negara ini. Saya tahu, pemerintah bukan tidak tahu saya, sebab saya sudah berkirim surat ke semua pejabat dan aparat pemerintahan dari zamannya Presiden Soeharto sampai sekarang Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Saya pun sudah berkirim surat ke 108 negara sebagai orang tua menyampaikan pemberitahuan awal. Hanya ada beberapa negara yang menanggapinya. Saya maklum, sebab mungkin dianggap tidak mungkin atau mustahil tentang saya masih hidup, atau tidak percaya akan sesungguhnya saya ini siapa. Untuk itu saya meminta kepada pemerintah negara berikut, aparat keamanan negara, serta seluruh pemegang hukum di ini negara segera sadar dan bangun dari tidur panjangnya. Segera amankan aset kekayaan negara yang terbengkalai seperti perkebunan jati, perkebunan teh, karet, tebu, kina, kopi yang dulu banyak sekali sekarang beralih fungsi dengan perumahan dan villa-villa asing. Pertambangan mineral emas, perak, tembaga, timah, platina, uranium di negeri ini sungguh melimpah untuk digali sendiri oleh sumber daya manusia asli Indonesia. Pengeboran minyak dan gas bumi optimalkan kembali. Cadangan kita sangat melimpah, tak terbatas. Langkah pertama, hentikan upaya-upaya rakyat yang mencari harta karun atau harta amanah Soekarno yang berdampak besar terhadap kerugian rakyat yang sangat besar. Dimulai tahun 1972 sampai sekarang, berapa kerugiannya rakyat yang tidak paham asal-usul kolateral larut untuk mendapatkan harta bohong yang sengaja diterbitkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Berapa kerugian rakyat, sangat besar sekali kerugian material, waktu dan kesempatan yang hilang percuma. Banyak penceraian oleh hal seperti ini, rumah tangga berantakan, anak tak terurus, harta habis, keluarga berantakan, nyawa melayang tak ketahuan. Bahkan banyak orang gila di jalanan gara-gara mengurusi persoalan kolateral bodong seperti ini. Sayangilah mereka.
Selamatkan dengan tindakan tegas aparat keamanan terutama dari kepolisian dan TNI ABRI untuk segera mengamankan permainan kolateral seperti ini, sampai-sampai munculnya Sunda Empire, Kerajaan Agung Sejagat, dan banyak lagi yang lainnya. Pemerintah harus tegas, aparat keamanan harus lugas mengantisipasi fenomena seperti ini yang berkembang di masyarakat luas, bahkan ada yang mengalami kerugian jutaan atau miliaran rupiah gara-gara mengejar aset kolateral yang tidak pasti asal-usulnya. Kepada pemerintah dalam hal ini, Presiden harus dapat menjelaskan secara gamblang kepada rakyat apa yang dinamakan 1. Aset, 2. Kolateral. Kalau tidak ada penjelasan aset atau kolateral negara kepada rakyat, ini negara Republik Indonesia yang kita cintai akan bertambah hancur. Persoalan aset dan kolateral ini, pemerintah harus lebih mengerti dan paham bagaimana proses overalih dokumen asli tentang aset dan kolateral dari yang menitipkan kepada yang dititipkan dan dari yang dititipkan kepada pengambil alih kekuasaan setelah Soekarno. Bagaimana ini pengambil alihan aset dan kolateral ini menjadi hancur seperti sekarang, di mana ini disembunyikannya, di mana adanya. Jangan sampai salah gali dan salah mengambil. Bila persoalan ini, rakyat bisa mengetahuinya, dan mengerti akan apa sesungguhnya antara aset negara dan kolateral aset kemungkinan bisa membantu mengamankannya. Sebab sekarang ini, rakyat tidak tahu asal-usul aset kolateral. Akhirnya ikut tertipu mencari-cari seperti mencari harta karun. Padahal itu harta milik rakyat sendiri, milik seluruh rakyat Indonesia, milik rakyat negara Republik Indonesia. Yang paling mengerikan bila atas stabilnya percetakan mata uang, pelanggaran hukum moneteri internasional, sampai ditemukan banyak mata uang SPL beredar dan tertangkap Interpol Internasional. Lembaga Bank Dunia akan tambah hancur lagi nilai mata uang rupiah. Saya tahu semua permainan dalam negeri dan dunia internasional mengenai aset kolateral ini. Sebab sayalah yang menanamnya, maka tahu semua asal-usul semua itu. Coba saya mau bertanya, kepada siapa saja aparat negara yang lagi jeneng, atau yang sudah lengser, siapa yang sanggup menjelaskan tentang aset dan kolateral negara Republik Indonesia? Supaya rakyat paham, dan mengerti, dan tidak ikut-ikutan tersesat, karena adanya informasi yang sengaja dihembuskan, supaya rakyat dan aparat pejabat negara kebingungan. Jangan sampai karena ketidaktahuan rakyat membawa-bawa percetakan uang asli tapi palsu sehingga yang bersangkutan tersangkut hukum UPR. Padahal yang salah siapa? Perlu anak-anakku, cucu-cucuku ketahui percaya tidak? Saya sebagai pendiri negara Republik Indonesia, penyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, saya pendiri BKR dan TKR Peta, Heiho, Romusa, Hizbullah. Upas saya pendiri Persatuan Organisasi Macan Putih, dan pendiri Organisasi Partisipan Siliwangi PS, pemimpin Sarekat Islam Lawang Sawu Semarang. Pemimpin besar revolusioner gerilya pendiri PBB atau Tentara Multi Pelang Marah sayalah yang membentuk kekayaan negara. Sayalah pendiri MASBNG, perbankan pertama di dunia. Untuk penjelasan sebagian dan menyeluruhnya yang ingin tanya jawab saya yang akan menentukan tempat dan waktunya, sebab ini amanat ilahi Robi bukan kemauan pribadi, maka terimalah oleh iman yang pasti, cara yang pasti, tempat yang pasti, waktu yang pasti. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Republik Indonesia dimanapun berada, kepada pangkat, pejabat, aparat yang masih jeneng atau sudah pensiun masih diberi waktu dan usia, apakah ingin jadi orang amanat? Apakah ingin jadi orang pengkhianat? Jawabannya ada di dada kalian masing-masing. Masih ada kesempatan untuk bermusyawarah mengatasi seluruh persoalan ini negara, persoalan rakyat, persoalan kepercayaan dan keyakinan, baik itu persoalan penyakit yang lagi mewabah serta penyakit negara, agama lainnya. Sekian surat terbuka dari saya, supaya rakyat dan umat juga mengetahui dan paham akan situasi dan kondisi yang terjadi. Selamatkan Ibu Pertiwi kita, selamatkan negeri kita, baru kita bisa menyelamatkan isi dunia. Wong tua Dharma wiwitan wong anom Dharma lakone. Linggarjati Kuningan, pendiri negara Republik Indonesia tertanda S. Jakaria Samaun Kartanegara.